Toleransi pada Islam adalah hal yang tidak asing lagi, sebab sifat ini adalah organik. Toleransi memiliki batas-batasan yang boleh serta tidak boleh dilanggar. Tujuan ini untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang buat saling menghormati satu sama lain tanpa merasa terancam. Toleransi tidak hanya dilakukan oleh sesama manusia, akan tetapi juga berlaku pada alam semesta, lingkungan hidup, serta binatang. Islam sendiri adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati serta menghargai sesama lain. Dengan ini, kita telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama, dalam keadaan apapun dan kapan saja. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Islam selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama dan berkeyakinan serta rasa hormat bagi umat manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Saling menghargai pada iman serta keyakinan merupakan konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi ini dari prinsip artinya lahirnya seperti takwa dalam beragama. Karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Persaudaraan universal adalah bentuk berasal toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini mengakibatkan terlindunginya hak-hak orang lain, serta diterimanya perbedaan dalam satu masyarakat Islam. Sikap melindungi dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan disparitas keyakinan timbul dalam sejumlah hadis dan praktik Nabi. Bahkan sikap ini diklaim sebagai bagian yang melibatkan ilahi. Menjadi model pada sebuah hadis yang diriwayatkan pada Syu'ab al-Imam, karya seorang pemikir abad ke-11, Al-Baihaqi, dikatakan siapa yang membongkar aib orang lain di dunia ini, maka Allah akan membongkar aibnya di hari pembalasan. Selain telah menolong di antara sama umat manusia muncul berasal dari pemahaman bahwa umat manusia artinya satu badan, serta kehilangan sifat kemanusiaan jika mereka menyakiti satu sama lain. Toleransi menjadi terasa tidak terpelihara karena pada antara mereka yang berbeda merasakan sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain. Misalnya seperti berasal dari ekonomi, sosial, aturan, keamanan, serta semacamnya. Hal demikian tersebut kemudian menjadikan pihak lain merasa dirugikan, direndahkan, atau bahkan dikalahkan. Padahal sekalipun mereka memeluk agama, tidak akan selalu sama, tetapi jika mereka masih bisa menjaga korelasi baik, berperilaku adil, jujur, menghormati pihak lain, maka tidak akan terjadi atau menimbulkan masalah pada kehidupan masing-masing. Seluruh orang akan merasa senang saat diperlakukan menggunakan cara yang baik, dari manapun datangnya kebaikan itu. Orang yang berperilaku baik akan diterima siapapun. Jangankan tidak selaras agama, etnis, atau bangsa. Sedangkan sama bangsa, etnis, serta kepercayaan sekalipun, kita juga akan bermusuhan, manakala nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta kebenaran diganggu. Sebab sebenarnya, bukan disparitas agama yang dipersoalkan, melainkan perilaku yang merugikan dan mengganggu itulah yang selalu membuahkan orang atau sekelompok, orang yang tidak bertoleransi. Tidak jarang serta pada mana disaksikan, di antara orang yang berbeda suku, bangsa, serta agama, namun masih sangat rukun. Maka toleransi adalah syarat mutlak bagi seluruh umat manusia itu sendiri. Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi kan berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada. Walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seorang, toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepas kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain. Tapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada. Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama, pada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya pada waktu seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dulu bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain? Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi.
Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati. Sedangkan toleransi adalah kewajiban agama dalam hidup bersama. Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam Islam adalah hadis Nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran. Kemudian Allah dalam firman-Nya juga memberikan patokan toleransi dalam sebagaimana Surah Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ayat tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah wajib seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana berkomunikasi secara baik dengan orang-orang atau umat non-muslim. Islam sendiri melarang berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang musuh Islam dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan merangi Islam harus tindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara jelas bahwa Islam adalah agama yang menghargai dan bertoleran kepada semua peluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi. Wujud toleransi ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi Muhammad dan begitu juga para ulama sebagai pewarisnya hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan pemaksa. Kita harus meyakini bahwa manusia itu hakikatnya penciptaannya ialah makhluk paling mulia yang berasal dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Dan seorang muslim tidak boleh menuntut untuk mengadili orang yang non-muslim atau menghakiminya, memusyrikannya, karena hanya Allah SWT yang akan menghakiminya nanti pada akhirat. Demikian kultum sikat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.